Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ibu Pradita Balasari. Halo, apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya? Baik hari ini? Sehat kan kalian? Alhamdulillah sehat. Semangat pagi kan? Semangat belajar pada pagi hari ini. Mari kita mulai belajar pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah sekarang anak-anak hadir semua? Nah, alhamdulillah hadir ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, di sini materinya tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, tujuan pembelajarannya di sini pentingnya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, di sini upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, yang pertama di sini ada hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Nah, yang kedua di sini adalah pelestarian sumber daya alam. Nah, yang ketiga ada pengelolaan sampah. Nah, kita membahas tentang hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Nah, di sini sumber daya alam yang diperoleh dari lingkungan, bahan makanan yang kita makan di sini, air yang kita minum, udara yang kita hirup, semua berasal dari lingkungan. Untuk mendapatkan sumber daya alam, nah, maka lingkungan di sini harus terjaga. Apabila lingkungan kita tidak terjaga, maka akan terjadi berkurangnya jumlah dan mutu sumber daya alam. Nah, berkurangnya jumlah dan mutu sumber daya alam ini disebutkan karena kerusakan lingkungan. Contohnya yaitu di sini kerusakan hutan dan pencemaran sungai. Nah, maka dari itu sumber daya alam erat dengan hubungannya dengan lingkungan. Nah, berikutnya yang kita bahas apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk pelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak, di sini sumber daya alam selain dimanfaatkan dan juga dikelola dan dilestarikan. Nah, untuk melestarikannya di sini sumber daya alam tersebut ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Nah, kita harus memperbanyak sumber daya alam, yaitu sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan dapat diperbanyak. Contohnya di sini untuk tetap memiliki persediaan daging, makanan dibuatlah oleh peternakan sapi dan ayam. Untuk menghasilkan kayu terus-menerus, hutan ditanami kembali setelah ditebang. Nah, untuk tetap memiliki persediaan bahan pangan, maka kita harus menanam padi di persawahan. Nah, berikut ini ada contoh dari peternakan sapi dan persawahan. Nah, yang kedua, dengan cara memelihara sumber daya alam di sini
harus mengendalikan sumber daya alam. Perlu diikuti dengan tindakan pelestarian dan pemeliharaan. Hutan yang gundul di sini harus ditanami kembali. Tindakannya di sini penghijauan atau reboisasi dapat menjadikan salah satu upaya pemeliharaan sumber daya alam. Untuk mengembalikan kesuburan tanah di sini perlu dipupuk lalu ditanami dengan tanaman yang sesuai. Nah, berikut di sini ada gambar dan langkah penghijauan atau reboisasi dan gambar cara kita untuk menjaga lingkungan, yaitu dengan cara membersihkan lingkungan. Nah, cara yang ketiga, kita melindungi sumber daya alam. Nah, hewan di sini dan tumbuhan langka perlu dilindungi agar tidak punah. Nah, perlindungan hewan yang langka di sini dapat dilakukan dengan membuat suaka margasatwa dan tanaman nasional. Perlindungan di sini, perlindungan tumbuhan langka dapat dilakukan dengan membuat cagar alam, tanaman buatan raya, dan tanaman wisata alam. Nah, berikut di sini ada contoh gambar dari suaka margasatwa dan contoh gambar dari cagar alam. Nah, yang keempat di sini menghemat sumber daya alam. Ada beberapa jenis di sini sumber daya alam yang tidak selalu tersedia di alam. Misalnya, bahan bakar fosil. Oleh karena itu, perlu dihemat penggunaannya. Adapun cara menghemat sumber daya alam, yaitu dengan menghemat penggunaan air dan menghemat menggunakan listrik, dan bisa menghemat menggunakan kendaraan saat bepergian. Berikut di sini ada beberapa contoh upaya untuk menghemat sumber daya alam, yaitu berupa menghemat penggunaan air dan juga menggunakan kendaraan umum ketika kita berpergian. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, itulah beberapa upaya yang kita dapat lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, yang ketiga ada pengelolaan sampah. Nah, seperti yang kita tahu, sampah itu apa? Sampah itu adalah salah satu permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, sampah ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik ini yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme pengurai. Contohnya, kulit telur, sampah dapur, dan daun kering. Nah, sampah anorganik ini yaitu sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup dan sulit diuraikan oleh mikroorganisme pengurai. Contohnya di sini kaleng bekas, plastik, dan pecahan kaca. Nah, berikutnya untuk menyelamatkan lingkungan dari tumpukan sampah, maka kita dapat mengelola sampah berupa kegiatan yang sering disebut dengan 4R. Nah, apa yang dimaksud 4R tersebut?
Jadi di sini yang pertama reduce atau mengurai. Yang kedua reuse atau menggunakan kembali. Yang ketiga recycle atau mendaur ulang. Yang keempat replace atau mengganti. Nah, itu memahami 4R. Lebih lanjut kita simak satu persatu mulai dari awal ya. Yang pertama, reduce di sini merupakan kegiatan untuk mengurangi penggunaan suatu barang sehingga sampah pun berkurang. Nah, contohnya di sini mengurangi penggunaan kantong plastik. Jika kalian membeli sesuatu di toko, kalian harus membawa tas belanja dari rumah, berupa tas kantong belanja yang terbuat dari kain. Nah, yang ketiga, reuse, yaitu kegiatan untuk menggunakan kembali barang yang masih dapat kita pakai. Contohnya yaitu menggunakan botol bekas atau kaleng susu sebagai tempat gula atau garam. Nah, yang ketiga, recycle, yaitu mengolah kembali bahan yang tidak terpakai menjadi produk baru. Contohnya di sini yaitu mengolah sampah dapur menjadi pupuk kompos untuk bisa menyuburkan tanah tersebut. Nah, yang keempat, replace, yaitu menggunakan barang pengganti yang lebih ramah di lingkungan dan tahan lama. Contohnya di sini yaitu menggunakan tas plastik. Dengan tas kanvas di sini untuk bisa kita berbelanja. Nah, itulah pengelolaan sampah yang dapat kita lakukan untuk bisa mengurangi permasalahan sampah bagi lingkungan kita, yang merupakan salah satu upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, di sini kita melanjutkan materi cara melestarikan sumber daya alam. Apakah kalian tahu bagaimana cara melestarikan sumber daya alam? Jadi, melestarikan sumber daya alam di sini kewajiban bagi setiap manusia. Dalam melestarikan sumber daya alam, kita tidak boleh sendirinya untuk mengandalkan orang lain untuk melestarikan sumber daya alam. Karena dalam hal ini merupakan tanggung jawab bersama. Di sini ada beberapa cara untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Sumber daya alam sebaiknya kita gunakan sesuai dengan kebutuhan, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya seperti gambar emas. Di sini emas, jika penggunaannya berlebihan, maka di masa depan kita akan merasakan akibatnya berupa kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua, di sini tidak merusak lingkungan. Membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan, mengakibatkan sumber daya alam hancur dan tercemar, sehingga ekosistem akan terganggu. Air limbah atau sampah yang dibuang ke sungai akan menyumbat aliran sungai, sehingga
dapat menimbulkan banjir. Yang ketiga, mencari sumber daya alam alternatif. Ya, mengapa kita harus mencari sumber daya alam alternatif? Nah, sumber daya alam di sini akan habis karena itu manusia berkewajiban untuk mencari sumber daya alam sebagai penggantinya. Contoh salah satunya di sini seperti gambar matahari, gambar air, dan gambar angin. Disitulah sumber daya alam alternatif yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, di sini bagaimana sikap perilaku kita dalam menjaga lingkungan alam? Mari kita simak anak-anak pada gambar berikut di sini. Yang pertama, menebang pohon secara sembarangan. Nah, di sini ada gambar di mana kita menebang pohon secara sembarangan. Kira-kira hal ini dapat dilakukan atau tidak ya? Tentu tidak boleh. Ternyata menebang pohon secara sembarangan itu tidak baik ya dalam melestarikan sumber daya alam. Nah, gambar yang kedua, pemburuan hewan secara liar. Kira-kira pemburuan hewan secara liar dapat dilakukan atau tidak? Tentu tidak, untuk dapat melestarikan sumber daya alam. Nah, yang ketiga, kita melakukan reboisasi. Tahukah anak-anak reboisasi itu apa? Reboisasi di sini yaitu proses penanaman kembali pepohonan yang telah ditebang. Kemudian, hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat melindungi lingkungan sekitar. Nah, yang keempat di sini kita membuat cagar alam dan swakarmarga satwa. Hal ini merupakan upaya untuk dapat melestarikan hewan dan ekosistem hewan agar tidak punah. Yang kelima, pengendalian erosi. Tahukah anak-anak apa itu erosi? Erosi di sini yaitu salah satu upaya pengikisan tanah secara alami, memberikan pemahaman terhadap masyarakat bagaimana cara melestarikan sumber daya alam. Cukup sekian ya pembahasan dari Ibu kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian mudah untuk memahami. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan ya kepada Ibu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.